Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pawon Kusuma. Kesempatan saat ini saya akan membahas tentang tips seputar dapur dan masak-memasak yang perlu kita ketahui. Pas banget kali ini kita akan kasih tips buat teman-teman semua, yaitu tentang hal sederhana yang mengganggu tapi sering kita lakukan saat di dapur. Langsung saja yuk kita kupas satu persatu. Nah, saat di dapur kita pasti kadang kita mengupas telur. Nah, caranya adalah ini dia. Yang pertama, agar terrebus tidak susah dikupas saat masih panas, kita bisa celupkan ke dalam air es. Setelah itu kita bisa dengan mudah mengupas cangkang telur yang panas tadi. Nah, jadi teman-teman jika mau mengupas telur di saat telurnya itu panas, nah kita celupkan dulu ke dalam air es. Setelah itu kita kupas. Yang kedua, membilas sayur dengan garam. Saat mencuci kangkung atau sayur-sayuran yang lain, jangan lupa saat bilasan pertama, bubukkan sendok garam, lalu diamkan sejenak agar binatang-binatang kecil yang mungkin hidup akan mati. Biasanya yang hobi nongkrong atau biasanya sering ngumpet-ngumpet di sela-sela sayur-sayuran biar steril ya, tidak kemakan kita. Nah, yang ketiga, cuci bersih tahu dan siram dengan air panas. Nah, ketika kita memasak tahu, biar tahu itu tidak bau lecit ya, atau tidak berbau atau tidak terasa nyinyir-nyinyir gitu, anyir ya. Nah, sebaiknya kita siapkan air panas, lalu kita tuangkan air tersebut di tahu-tahu tersebut. Nah, poin tips yang berikutnya, mengetahui telur busuk atau tidak. Nah, ini adalah tips untuk mengetahui bahwa telur ini busuk atau tidak. Untuk mengetahui telur busuk atau tidak, bisa digunakan tes apung air. Jika mengapung di atas air, itu tandanya telur sudah busuk. Jadi misalkan telur yang katanya bagus tapi ternyata jelek kualitasnya ya, kita buktikan dengan cara direndam air apakah dia mengapung atau tidak. Jika mengapung berarti itu telur tidak bagus. Lalu poin berikutnya adalah jangan simpan sayur di kulkas menggunakan plastik kresek. Jika menyimpan sayuran di dalam kulkas, jangan menggunakan tas plastik kresek, tapi gunakan koran atau majalah bekas. Sebab dengan cara ini bisa mencegah air embun sayuran mengenang yang bisa mengakibatkan sayur cepat busuk. Nah, jadi kalau dengan kresek nanti bisa membuat sayur itu mudah busuk. Karena apa? Karena sifat dari kresek ini kan bisa menahan air. Nah, akhirnya sayur-sayuran kita tergenang di air tersebut. Jangan menggunakan tas plastik, tapi gunakan koran atau majalah bekas. Nah, dan poin-poin berikutnya nih, agar mata tidak pedih saat mengiris bawang. Nah, tips ini agar mata tidak pedih ketika mengiris bawang merah, letakkan wadah berisi garam di samping telenan. Dengan cara ini kita bisa menghindarkan mata dari rasa pedih. Nah, tips-tips berikutnya, menghilangkan kutu beras. Agar beras tidak dirubungi kutu beras, letakkan sebungkus plastik yang berisi beberapa sendok kopi bubuk, kemudian beri sedikit lubang pada plastiknya. Kutu beras tidak suka aroma kopi. Dalam beberapa saat kutu akan keluar dan tidak akan kembali lagi. Pastikan juga simpan beras di tempat yang kering, jangan yang lembab. Apabila menyimpan beras di tempat yang lembab, dipastikan dalam waktu dekat beras-beras itu akan berjamur dan ada kutu-kutunya. Jadi selalu tempat yang kering atau beli tempat dispenser beras. Seperti itu. Nah, ini ada tips lagi, tips agar tempe tidak mudah busuk, yaitu jangan simpan tempe di dekat garam. Jangan simpan tempe di dekat garam. Apabila
teman-teman menyimpan tempe di dekat garam, tempe tersebut mudah menjadi busuk. Yang terakhir teman-teman, jika menyimpan daging di freezer, pastikan daging tidak keluar masuk freezer, karena hal ini bisa membuat bakteri berkembang biak. Sebaiknya potong-potong dulu dagingnya sesuai dengan perkiraan kebutuhan per tiap kali masak, dan simpan di dalam kulkas itu dengan baik. Ambil seperlunya saja. Jadi jangan sering keluar masuk freezer, apalagi tangan kita kotor. Pastikan steril dari kuman-kuman agar semua bahan makanan yang akan kita olah ketika kita konsumsi akan menjadi makanan yang menyehatkan, makanan yang benar-benar berguna dan manfaat bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap sehat walafiat. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam tips ini, ya maafkanlah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.